bakso yang kita buat di video kali ini. Rasanya endoleta dan mantul. Tuh lihat kan dagingnya kenyal dan bahan yang digunakan untuk membuat bakso ini. Yang pertama aku menggunakan daging ayam. Ini saya menggunakan daging ayam sebanyak 2 kilo. Kemudian daging sapi saya menggunakan paha belakang ya, paha belakang sapi sebanyak 1 kilo. Jadi untuk ayam saya menggunakan 2 kilo, untuk daging sapinya 1 kilo. Kemudian bahan yang lain itu ada bawang merah yang sudah saya goreng, bawang merah goreng. Kemudian ada bawang putih, ini saya memakai 6 siung. Kemudian bawang putih yang sudah digoreng secukupnya saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya menggunakan tepung, ini tepung kanji sebanyak 150 gram. Kemudian ada tepung aren, ini beratnya 200 gram ya teman-teman. Nah, saya hanya menggunakan kurang lebih tepungnya 350 gram. Kemudian ada ladaku, kita menggunakan 1 bungkus ladaku. Kemudian ada pengenyal tepung untuk tepung bakso ya ini. Kemudian saya juga menggunakan garam tentunya ya, untuk garam secukupnya sesuai selera. Nah, 1 kilo menggunakan mama suka ini sebanyak 1 bungkus. Jadi kalau 3 kilo kira-kira 3 bungkus ya. Kemudian saya menggunakan halawa, ini adalah penyedap rasa probiotik ya, non MSG, jadi aman buat anak-anak. Nah, ini beratnya 200 gram, bisa dilihat ya, ini 150 gram, jadi total tepungnya yang saya gunakan 350 gram. Ya, menggunakan 2 butir telur ya, ini 3 kilo saya menggunakan 2 butir telur saja, telur kampung boleh atau telur merah itu ya. Adonannya setelah saya selebkan ya, atau saya giling ke penggilingan ya. Kalau teman-teman mau menggunakan blender yang di rumah punya blender sendiri khusus untuk daging bisa digunakan. Kemudian kita siapkan panci, tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian kita cetak adonannya, adonan pendol tadi kita cetak, kita kecilkan, agak kecilkan apinya saja ya. Kemudian kita siapkan air panas, lalu kita mulai mencetaknya. Nah, untuk mencetaknya seperti ini ya teman-teman, kita menggunakan tangan kanan untuk membuat cetakan bulat-bulat seperti ini. Kemudian tangan kiri memegang sendok. Nah, seperti ini kita masukkan satu persatu hingga semua adonan masuk ke dalam panci ya teman-teman. Nah, sedikit sharing ya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan daging yang bagian paha belakang itu nanti rasanya beda ya dengan kita menggunakan daging yang organ yang lain ya, karena dia jauh lebih kenyal gitu ya, mentul-mentul kalau dibuat bakso, berbeda dengan daging yang bagian organ lain ya. Nah, kita cetak semua ya teman-teman, ini sampai mendidih kembali. Nah, serasa kita membuat pendolnya cukup, kemudian kita simpan ya, ini adonannya. Nah, setelah semua sudah masuk ke dalam panci, kita besarkan apinya ya, agar dia mendidih kembali sampai pendolnya itu naik ke atas permukaan ya, itu tandanya sudah matang. Kalau dia sudah, airnya sudah mendidih, dia akan naik ya. Biasanya kalau sudah matang dia akan
naik. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah mendidih dan pentolnya sudah naik ke atas ya, baksonya sudah naik ke atas. Nah, ini kita tunggu kurang lebih 5-10 menit mendidih seperti ini agar yang bagian dalam itu matang ya teman-teman. Nah, setelah matang baru kita angkat ya. Nah, ini kita lihat udah naik ke permukaan semua ya. Itu tandanya sudah matang karena ini sudah kita rebus kurang lebih 10 menit, kemudian kita angkat, kita tiriskan ya teman-teman. Nah, seperti ini udah matang ya. Kemudian kita angkat, kita tiriskan. Nah, setelah semua bakso kita tiriskan, kemudian kita lanjut mempersiapkan untuk kuah baksonya. Nah, ada beberapa macam bahan yang kita butuhkan di sini ya. Nah, yang pertama ini ada garam, kemudian ada gula secukupnya saja ya. Kemudian saya juga tetap pakai halawa untuk penyedapnya. Kemudian ada ladaku, kemudian ada bawang putih. Kemudian ini saya menggunakan lamur ya, atau gaji lamur itu ya, untuk penyedapnya juga. Kemudian ada daun bawang. Nah, ini untuk bawang putihnya kita geprek, kemudian kita cincang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian juga daun bawangnya kita iris tipis-tipis ya. Setelah selesai, kita menyiapkan panci untuk merebus air. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai mendidih, kemudian kita masukkan bawang putih tadi ya. Kita masukkan semua bawang putih, kemudian bahan-bahan yang lain seperti ini. Ini gaji lamur tadi ya, kita masukkan. Kemudian kita masukkan kembali daun bawang tadi, kita masukkan juga semua bahannya ya, kita masukkan. Nah, kemudian bahan-bahan yang lain kita masukkan juga ya. Nah, ini kita masukkan garam dan gula tadi ya, kita masukkan. Kemudian ada penyedap tadi, kita menggunakan halawa prebiotik yang non MSG tentunya ya, yang ramah buat anak-anak. Kemudian ada ladaku, kita masukkan ladaku atau merica bubuk secukupnya saja ya. Kemudian kita masukkan penyedapnya tadi, saya menggunakan penyedap halawa prebiotik ya, ini aman untuk anak-anak karena tanpa MSG ya. Kita masukkan secukupnya, saya menggunakan 1 bungkus ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai dia mendidih ya. Kita tunggu sampai dia mendidih. Saat ini mendidih ya, kemudian kita masukkan baksonya tadi, kita masukkan ke dalam panci ya. Nah, ini kita masukkan semua baksonya tadi ke dalam panci. Seperti ini, kita tunggu sampai dia mendidih lagi ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita tambahkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng secukupnya saja ya teman-teman. Nah, baksonya siap untuk dihidangkan. Nah, ini kita coba, baksonya sangat kenyal.
dan empuk sekali. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya agar mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru.